Selamat pagi anak-anak kelas 6, pagi menjelang siang ya. Karena ini pada jam pelajaran kedua. Bertemu kembali bersama Ibu Harlin pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk pada tema 2, subtema yang pertama. Ya nak ya. Nah, Bu Harlin mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak yang sudah tepat waktu menyerahkan, melaksanakan tugasnya. Yang pertama, penilaian dari Bu Harlin sendiri adalah kalian taat dulu, ketepatan waktu dulu, menyerahkan tugas. Nah, untuk ketepatan jawaban itu nomor 2. Mari kita belajar, ya nak ya. Nah, untuk yang belum menyerahkan tugas, yang cuek-cuek saja, Bu Harlin masih tetap tunggu. Apalagi penilaian hariannya harus dikerjakan. Nah, hanya satu orang yang belum mengikuti penilaian harian Jumat kemarin, hanya satu yang menghubungi Bu Harlin. Bu Harlin, saya kemarin tidak bisa menghubungi Bu Harlin ikut ujian. Saya mau ujian sekarang katanya. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah tanggap ya. Nah, yang belum silakan. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi informasi penting pada suatu teks bacaan. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar menemukan informasi penting pada suatu teks, yaitu sebelum menentukan ide pokok paragraf. Nah, hari ini pada subtema 1, tema 2 ini pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi informasi penting bukan pada paragraf, melainkan pada keseluruhan bacaan ya nak ya, yang terdiri dari beberapa paragraf dengan menggunakan ya, kita belajar menggunakan peta pikiran ya. Perhatikan dengan cermat penjelasan Bu Harlin tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Ayo disimak ya. Peta pikiran adalah metode belajar secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian penting dari sebuah teks bacaan. Kalau kita teksnya bacaan ya, kalau pembelajaran berarti teks pembelajaran. Sama seperti diagram ya nak ya. Nah, seperti itu. Apa sih Bu metode? Metode itu cara belajar kita untuk lebih mudah mengingatnya, lebih mudah mempelajarinya. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran ini? Peta pikiran dibuat dengan kata-kata singkat, boleh digaris warna ya, diberi warna, terus digaris bawahi, atau buat gambar semenarik mungkin. Nah, yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengingatnya. Nah, itu untuk satu cara dalam menulis peta pikiran. Ya nak ya. Nah, ada lagi yang paling penting kamu ingat. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya yang dapat kita gunakan? Perhatikan. Nah, satu kata tanya apa? Apa gunanya untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa yang terjadi pada suatu teks bacaan tersebut? Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. 4. Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Tentunya yang terjadi pada bacaan tersebut ya. Nah, karena pada subtema 1 ini kita belajar tentang rukun dalam perbedaan, jadi kita teksnya itu tentang perjuangan.
Ya nak ya. Nah sekarang untuk contohnya, yuk buka bukunya halaman 40 sampai dengan 41. Nah, judul teksnya adalah Pengibar Sangsaka Merah Putih. Ya nak ya, kamu boleh silakan baca sendiri di bukumu. Nah, ada berapa paragraf teks tersebut? Ada berapa paragraf? Ada 4 ya. Dia bentuknya lurus, jadi tidak menjorok ke dalam. Ada 4 paragraf teks tersebut. Nah, pada teks tersebut, supaya gampang mengingatnya, kita mencari informasi penting. Informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam teks tersebut. Teks Pengibar Sangsaka Merah Putih ini loh. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita menggunakan kata tanya apa, ya. Kata tanya apa? Cari apa? Jadi tadi apa kata Bu Harlin? Untuk apa itu menanyakan peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut. Ya nak ya. Jadi apa? Contohnya ini, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ditulis pada peta pikiran. Nah, anak-anak untuk lebih mengingatnya lagi nanti mudah boleh misalnya digaris bawahi dengan stabilo, dikasih warna, itu untuk memudahkan kita mengingat pembelajaran ini. Jadi kita dengan adanya peta pikiran ini, anak-anak tidak perlu lagi membaca ulang. Ya nak ya, membaca ulang. Ini Bu Harlin ambil contohnya yang teksnya singkat. Coba kalau teksnya panjang sampai ada misalnya 2 halaman, 3 halaman. Nah, itu kan memerlukan waktu untuk membacanya. Jadi, kalau ada peta pikiran, kita tidak perlu membaca ulang lagi. Nah, anak-anak boleh membaca belajar melalui peta pikiran yang sudah kita buat. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi penting pada suatu teks bacaan yang akan kita tuliskan pada peta pikiran. Nah, yang pertama, kata tanya apa? Apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Yang kedua, kata tanya mengapa? Mengapa bendera Sangsaka Merah Putih dikibarkan? Nah, yang ketiga, kata tanya siapa? Siapa nama salah satu pengibar Sangsaka Merah Putih? Nah, kata tanya keempat, bagaimana? Bagaimana karakter sang pengibar Sangsaka Merah Putih? Maksudnya pada bacaan tersebut ya. Yang kelima, kapan? Ya, kata tanya kapan? Kapan Sangsaka Merah Putih dikibarkan? Nah, yang keenam atau yang terakhir, kata tanya di mana? Kita dapat tanya dengan di mana Sangsaka Merah Putih dikibarkan. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak perhatikan, dengan menjawab pertanyaan pada peta pikiran ini, kita sudah dapat memahami isi bacaan secara keseluruhan. Jadi tidak perlu lagi mengulang kembali membaca bacaan. Kalau bacaannya seperti contoh ya, singkat, ya mungkin bisa kita baca kembali. Tapi seperti tadi yang Bu Harlin katakan, kalau bacaannya panjang, nah kita hanya jawab pertanyaan dari peta pikiran ini saja. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, dan perhatikan nak, disimak. Tugasnya adalah baca halaman 22 sampai 23 dengan cermat tentunya ya. Sekali lagi, baca halaman 22 sampai 23 dengan cermat. Kemudian kerjakan peta pikiran pada halaman 24
4 di buku tulis bahasa Indonesiamu. Nah, kalau nggak muat, Bu Harlin mau buat peta pikirannya di selembar kertas, mangga, tempelkan di buku tulis bahasa Indonesiamu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa akhiri dengan berdoa.